PJ Heru bakal hapus wali kota dan bupati di Jakarta pasca tak lagi jadi ibu kota. Waduh, diskusi dengan Presiden Jokowi dan menteri-menteri. Masukan-masukan yang bagus yang antara lain adalah terkait dengan supaya DKI Jakarta pasca IKN itu tetap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis. Tadi arahannya Pak Menteri, mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan, kira-kira itu. Kami ingin menjawab kekhawatiran ketika ibu kota pindah itu tidak berarti semua kegiatan-kegiatan di luar pemerintahan itu juga berpindah. Jadi kegiatan-kegiatan di luar pemerintahan pusat akan tetap menjadi milik Jakarta. Dan ya, tentu dibagi-bagi sesuai dengan undang-undang. Itu kalau provinsi nanti akan ada menjadi kota atau wali kota, ya, begitu. Untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Setelah nanti tidak menyandang sebagai ibu kota negara, bagaimana dengan nasib pembangunan dan juga revitalisasi Jakarta? Iya, justru itulah menurut saya nih, saya bisa jawab tegas, akan lebih baik. Dilansir dari laman Tempo, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menyatakan jabatan wali kota dan bupati akan tetap ada pasca ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Menurut dia, jabatan wali kota dan perannya tidak berubah meski Jakarta bukan lagi ibu kota Indonesia. Ia berkata, "Saya sudah bicara dan diskusi dengan Pak PJ Gubernur Heru Budi Hartono dan itu tidak benar." Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota. Jakarta, tutur dia, nantinya menjadi sebuah provinsi yang dikepalai gubernur. Hal ini adalah rencana pasca Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Ia berkata, jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tak perlu ada bupati atau wali kota. Suharto menyebut sistem pemerintahan Jakarta ke depannya akan tetap seperti saat ini. Pemerintah pusat juga memikirkan bagaimana Jakarta bisa memiliki struktur organisasi birokrat yang lebih lincah sehingga menjadi contoh bagi pemerintahan lain. Ia berkata, jadi loose birokrasi tapi efektif birokrasi. Selain itu akan didiskusikan juga hal-hal yang semula bukan kewenangan Jakarta, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Kewenangan baru yang bakal menjadi spesialisasi Jakarta. Ia berkata, tetapi yang penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, menjadi salah satu center dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Wali Kota Jaktim Anwar langsung mempertanyakan wacana ini kepada penjabat Gubernur DKI Heru Budi. Kepada Anwar, Heru memastikan wewenang dan peran wali kota serta bupati tidak akan berubah. Hanya saja untuk pemilihan wali kota dan bupati di Jakarta tidak melalui pemilihan kepala daerah lagi atau pilkada setelah IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur. Posisi wali kota dan bupati, kata Anwar, akan ditempati aparatur sipil negara ASN DKI pilihan dari gubernur. Ia berkata, pemilihan wali kota di DKI tidak pilkada, sifatnya karir ASN bukan dari politis. Itu artinya wali kota bukanlah kepala daerah. Gubernur tetap kepala daerah Jakarta pasca ibu kota pindah. Dengan begitu tidak ada perubahan wewenang dan status wali kota ataupun bupati. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga berpandangan rencana tersebut perlu dikaji ulang lebih dalam terlebih dulu. Pasalnya, kata dia, struktur jabatan wali kota dan bupati masih diperlukan apabila nantinya ada rencana perluasan wilayah Jakarta dengan memasukkan aglomerasinya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Karena secara fungsi kegiatan sudah menyatu, jika bertambah maka keberadaan wali kota atau bupati masihlah diperlukan, kata Nirwono. Ia melanjutkan kalau wilayah DKI diperluas, keberadaan wali kota atau bupati tetap dibutuhkan agar dapat membantu gubernur lebih efektif. Namun jika tidak diperluas, wali kota atau bupati tidak perlu dibubarkan, tetapi dapat lebih dioptimalkan sebagai penggerak kecamatan dan kelurahan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah nantinya PJ Heru akan bisa mengatasi hal ini? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.
Modiar, pantesan kemarin buruh hujat PJ Heru arogan, PT UN putuskan tolak gugatan banding Pemprov DKI era Anies. UMP tetap 4,5 juta rupiah. Heru setuju dan patuh konstitusi. Bersama KSPI melakukan konferensi pers berkenaan dengan dalam waktu dekat pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, akan mengeluarkan atau menetapkan kenaikan upah minimum provinsi UMP dan juga kenaikan upah minimum kabupaten kota UMK. Yang ketiga diterapkan di Jakarta tidak memberikan rasa keadilan. Saya rasa pengusaha bisa merasakan bahwa nilai pertambahannya berdasarkan formula itu sangat kecil. Nah itulah untuk memberikan rasa keadilan kepada semua. Bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang masuk akal. Bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang ada seperti sekarang ini, dia menjadi ukuran yang masuk akal. Karena toh biasanya naiknya 8,6%, sekarang malah 5,1%. Itu aja. Dengan aksi hari ini, maka Bapak Heru Budi selaku Ketua Gubernur DKI Jakarta bisa juga mendengar aspirasi kami, bisa juga melakukan kebijakan-kebijakan yang pro kepada pekerja dan buruh di DKI Jakarta. Pertengahan Desember 2022, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Perempuan, Miskin Kota, PRT, Buruh Migran, Guru dan Tenaga Honorer dan Pekerja Informal akan melakukan mogok nasional pada pertengahan Desember 2022. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) yang menguatkan putusan PT UN Jakarta soal UMP DKI 2022 4,5 juta. Heru menyatakan siap mengikuti putusan itu. Kata Heru Budi, ya nggak apa-apa, kita ikuti saja aturan PT-TUN. Heru mengatakan Mendagri Tito akan memberikan arahan terkait UMP DKI 2022. Ia berharap ada solusi untuk seluruh buruh di Jakarta. Ia mengatakan, besok ada arahan dari Pak Mendagri mungkin bisa lebih baik untuk buruh Jakarta untuk se-Indonesia. Perkara ini bermula saat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan sembrono mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Di SK itu menyebutkan UMP DKI 2022 sebesar Rp4.141.854. SK itu tidak diterima oleh sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Gugatan pun dilayangkan ke PT UN Jakarta dan dikabulkan. Anies kemudian mengajukan banding di PT-TUN DKI pada 30 Agustus 2022. Dalam banding itu Anies kalah dengan putusan UMP DKI 2022 4,5 juta. Untuk diketahui PT-TUN menolak banding yang dilayangkan Pemprov DKI terkait UMP 2022. Dalam putusannya, PT-TUN memutuskan untuk menguatkan putusan PT-UN yang isinya tentang UMP 2022. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta PJ Gubernur DKI Heru menetapkan UMP DKI 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaca dari polemik UMP DKI 2022, Gembong pun meminta Heru mengedepankan tripartit sehingga pemerintah sebagai regulator bisa menjadi penengah antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Dengan demikian, penetapan UMP DKI 2023 tak akan menimbulkan polemik seperti era Gubernur Anies. Politikus senior PDIP ini pun meminta agar Heru tidak mengambil keputusan sepihak, sehingga nantinya tak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengusaha dan pekerja pun bisa mendapat kepastian hukum soal UMP DKI 2023. Ia berkata, harapan kami kejadian-kejadian yang terjadi di 2022 itu tidak boleh terjadi lagi, sehingga ada kepastian hukum dan keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama juga. Kemarin kan tidak begitu, diputuskan oleh Pemprov DKI secara sepihak, tapi pengusaha tidak mau, akhirnya nggak jalan juga kan?
Nah, jadi kesimpulannya Pemprov DKI di era Anies ini melakukan revisi UMP secara sepihak sekaligus melanggar aturan dalam menaikkan UMP. Double bikin masalah. Kalau sudah begini wajar saja pengusaha mengancam akan melakukan gugatan dan Pemprov DKI bisa kalah telak karena dasar aturannya saja ditabrak langsung. Dan terbukti kan? Sebenarnya sudah ada aturan mengenai sanksi bagi pemerintah daerah yang melanggar aturan tersebut. Jika aturan daerah dibuat menyalahi aturan yang ada di atasnya, maka itu adalah pelanggaran serius. Pemprov DKI kali ini benar-benar bikin repot. Pengusaha dengan mudah menggugat dan membawa hal ini ke pengadilan dan terbukti Apindo menang. Baru kali ini saya melihat ada kepala daerah yang dengan seenak jidatnya menabrak aturan demi kepentingan tertentu. Sudah berulang kali melakukan ini, ngapain sih Anies itu revisi UMP yang jelas melanggar aturan? Mau cari simpati buruh buat modal nyapres ya? Anies mau ulangi strategi lama dengan cara merangkul pihak-pihak tertentu lewat kebijakan dan janji munafiknya. Kepala daerah yang tak bisa kerja dan gak becus itu satu hal. Kepala daerah yang sering menabrak aturan dan bikin masalah, that's another story. Tak bisa kerja, suka bikin kebijakan seenaknya sendiri, lalu lempar bola panas ke orang lain agar dia tidak disalahkan. Benar-benar pecik. Bagaimana menurut Anda?